Assalamualaikum Bunda. Membuat apem ya untuk selamatan orang meninggal ya, ternyata nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Sebab saya sendiri ya sudah pernah gagal hingga 3 kali ya. Dan si Aye kalau udah gagal begitu ya, misalnya bantat atau nggak enak gitu ya rasanya ya, dia pasti nggak mau bantu makan ya. Kalau mama saya itu berbaik hati, jadi kita itu 3 orang di dalam rumah itu selalu bilang kalau si Aye itu selalu king ya, sedangkan saya sama mama itu yang tempat sampahnya ya, lap saptongnya ya, sebab semua itu boleh masuk ya. Nah untuk hasilnya itu seperti ini Bunda. Hasilnya itu lembut sekali ya. Kita tengok ya, bagian dasarnya pun berwarna kuning keemasan ya. Kemudian untuk teksturnya itu dia bersarang sekali ya, bersarang sekali seperti ini, lembut sekali ya. Nikmat sekali Bunda, dan perlu dicoba ya. Bahannya simple banget dan semua yang ada di Indonesia itu ada, yang diperlukan itu semua ada ya. Simple banget, semua dapur bisa membuatnya ya, dan pasti anti gagal. Sebab saya sudah gagal 3 kali, ini yang keempat kali baru berhasil ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya dan resepnya, ikutin video selanjutnya ya Bunda ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk membuat apem goreng atau apem panggang ya Bunda ya, di sini kita siapkan dulu bahan A ya. Bahan A itu terdiri dari 30 ml air hangat, kemudian ada setengah sendok teh ragi instan ya, kemudian ada juga setengah sendok teh gula pasir. Pertama-tama kita campur ketiga bahan ini, kemudian biarkan kurang lebih sekitar 7 menitan ya Bunda, sampai dia mengembang dengan sendirinya ya. Kemudian kita sisihkan. Kemudian untuk bahan B, di sini kita menggunakan 30 gram tepung terigu protein sedang ya Bunda, sebanyak 30 gram. Kemudian ada 70 gram tepung beras, ada 190 hingga 200 ml santan ya. Kemudian ada juga setengah sendok teh garam, ada 150 gram tape singkong ya Bunda. Kemudian untuk gula pasirnya kita memakai 100 gram, bisa dikurangin atau bisa ditambahin ya Bunda ya. Pertama-tama menggunakan api sedang ya Bunda ya, kita tuang santannya ya, kemudian tambahkan garam dan juga gula pasir ya. Kita rebus dulu hingga mendidih ya. Setelah mendidih, gula dan garam larut, kemudian kita matikan apinya ya Bunda. Biarkan dingin di suhu ruang ya. Setelah itu dalam mangkok yang besar, kemudian kita masukkan tape ya Bunda ya. Kita haluskan, boleh menggunakan mixer atau boleh menggunakan manual, kita menggunakan spatula ya, seperti ini. Biarkan hingga halus dan kita ambil seratnya ya, jangan sampai ada seratnya, supaya tekstur dari kue apem itu nanti lembut ya. Kita haluskan seperti ini. Setelah halus seperti ini,
Kemudian kita masukkan bahan A atau bahan biang ya, yang sudah mengembang seperti ini. Kita campurkan. Kita campur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini ya Bunda ya, dan santan juga sudah dingin, kemudian kita masukkan santan ke dalam tape ini ya. Masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya. Nah, sambil terus diaduk seperti ini. Nah, setelah tercampur antara santan dan tapenya tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan tepung berasnya ya Bunda, dan juga tepung terigu. Kemudian kita aduk rata ya. Aduk rata seperti ini. Bila adonan sudah tercampur rata seperti ini, dan bila dirasa ada adonan yang bergerindil, kita boleh menyaringnya ya Bunda ya. Kita saring supaya dia lebih lebih halus ya adonannya itu. Nah ya kan, ada adonan yang bergerindil seperti ini, kemudian kita saring ya. Setelah adonan kita saring dan teksturnya halus seperti ini ya Bunda ya, kemudian biarkan adonan kurang lebih selama setengah hingga 1 jam. Biarkan mengembang 2 kali lipat ya Bunda. Kita tutup adonan, biarkan mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang ya Bunda, kita siapkan juga garnish ya. Garnish untuk kita letakkan di atasnya, kita menggunakan daun pandan ya. Kemudian kita potong kecil-kecil ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bila ada garisnya, dia lebih cantik ya Bunda ya. Sebab kita tidak menggunakan pewarna makanan sama sekali ya, original color. Begitu juga untuk cetakan ya, sebab di sini saya tidak memiliki cetakan yang dari teflon ya. Kemudian kita menggunakan cetakan dari besi pun juga bisa ya Bunda, tetapi kita harus mengolesinya dengan margarin atau minyak ya, supaya nanti tidak lengket dan tidak gosong. Olesin semua ya Bunda ya. Setelah kita biarkan selama setengah jam dan adonan apem panggang atau apem gorengnya mengembang seperti ini ya Bunda, kemudian kita aduk lagi, kita aduk rata lagi. Setelah itu panaskan cetakan menggunakan api kecil ya Bunda ya. Nah, setelah cetakan panas seperti ini, kemudian kita tuang adonan ya. Tuang 1 sendok ya. 1 sendok kuah ya. Enggak sampai 1 sendok ya Bunda ya.
Jangan hingga penuh sebab nanti dia mengembang ya. Kurang lebih kasih 3/4 saja ya, seperti ini. Jangan langsung ditutup ya bunda, biarkan ya. Biarkan dia matang ya, pelan-pelan mengembang begitu ya. Nah, adonannya akan seperti ini bunda ya. Setelah seperti ini, kemudian kita taruh garnish di atasnya ya, supaya dia nggak usah ditekan ya, supaya dia lebih cantik seperti ini. Dan dia bisa lengket ke kuenya ya. Sesudah bagian bawah agak mengering seperti ini ya bunda ya, tapi bagian atasnya masih basah. Kemudian kita kecilkan api ke yang paling kecil ya bunda ya. Kemudian kita tutup, biarkan dia matang dengan sendirinya ya. Bila permukaan dari kue apem sudah mengering seperti ini ya bunda ya, tertanda kue apem sudah matang. Setelah itu kita gunakan pisau ya, kita ambil seperti ini, kemudian kita angkat ya. Nah seperti ini, teksturnya itu lembut sekali bunda. Begitu juga yang lainnya ya. Seperti ini. Kita tengok bagian baliknya ya. Bagian baliknya itu kuning keemasan seperti ini.